A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam du'aan li Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Al-Jalalain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan di majlis yang penuh berkah ini dalam rangka untuk mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengambil surat Yusuf. Kita melakukan kajian dari kitab Tafsirul Jalalain. Tafsirul Jalalain. Sekilas tentang tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang dikarang oleh dua imam yang bernama dua-duanya Jalaluddin. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga diambil dua nama Jalal itu menjadi Jalalain, artinya dua orang Jalal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, sekilas tentang surat Yusuf. Dinamakan surat Yusuf karena berbicara tentang kisah Nabi Yusuf, yang mana Allah katakan sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Nah, kenapa sebaik-baik kisah? Ada apa di dalam surat Yusuf ini? Ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Permasalahan dari mulai permasalahan anak, permasalahan saudara, permasalahan orang tua, kemudian permasalahan pemuda dan pemudi, percintaan, masalah yang berkaitan dengan masyarakat, masalah ekonomi, kemudian masalah politik, di sana nanti akan berbicara tentang kerajaan. Nah, kemudian juga berbicara tentang keadilan dan hal-hal yang lain yang tentunya ini merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sehingga Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, yang mana aku menyeru kepada Allah. Menyeru agama ini atau jalan ini untuk menuju kepada Allah. Ala basiratin, di atas mata hati, di atas basirah. Siapa yang mengajak aku, ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, sebagai surat yang merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW di saat berdakwah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah mengalami banyak rintangan, mengalami banyak tekanan, hambatan dalam dakwahnya itu. Dan kemudian Rasulullah SAW dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan surat Yusuf ini, ini untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW, untuk memberikan
kekuatan kepada Rasulullah SAW, bahwa sebelum Rasulullah SAW ada para nabi, para rasul yang memang mereka menghadapi dakwah yang luar biasa. Ya, apalagi nanti dalam satu episode itu Nabi Yusuf dalam penjara itu masih bisa berdakwah. Di dalam penjara masih bisa berdakwah. Dan dakwah beliau sampai kemudian dakwah kepada raja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini sebagai surat yang melakukan inas, membuat gembira Rasulullah SAW, atau memberikan dorongan kepada Rasulullah SAW agar beliau tetap bertahan di dalam menyebarkan dakwah ini, di dalam berdakwah sekalipun banyak sekali rintangan, dan itu merupakan sunnatul dakwah, sunnah di dalam berdakwah sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Mari kita niati karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji surat ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, jadi karakter dari surat ini didahului dengan pembicaraan tentang Al-Qur'anul Karim, ya. Pertama, alif lam ra. Ini adalah kata-kata yang merupakan mafatihus suwar, ya, pembuka sebuah surat. Ada beberapa surat yang dibuka dengan kata-kata seperti ini. Ada alif lam ra, ada alif lam mim, ada alif lam mim ra, ya, ada alif lam mim sad, ada toha, ada nun, ada sad, ya, kaf ha ya ain sad, ada hamim, ya. Ini adalah mafatihus suwar, pembuka surat, di mana kebanyakan ahli tafsir mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Maha tahu, ya, tentang maknanya, muradnya, maksudnya, ya. Jadi para ahli tafsir mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya, ya, mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus diketahui. Ya, tidak harus diketahui. Biasanya surat-surat yang diawali dengan mafatihus suwar ini ada hal-hal yang genting di dalamnya. Ya, biasa seperti itu. Nah, kemudian alif lam ra ini termasuk, ya, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak harus diketahui maknanya, yang tidak harus diketahui maknanya, sehingga para ahli tafsir mereka rata-rata mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Ini dari mulai surat Al-Baqarah alif lam mim, ya. Ini seperti ini terus, ya, konsisten mereka, ya. Nah, yang mungkin ibarat seperti ketika kita ingin mendengarkan suatu berita lalu diberi woro-woro terlebih dahulu, ya, dikasih pay attention dulu, gitu kan, ya. Entah itu seperti suara, ya, suara yang di situ suara itu tidak mengandung arti tapi membuat kita terperanjat, gitu, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga kita diminta untuk memberikan perhatian khusus di dalam surat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Alkitab. Ya, apa yang dimaksud dengan tilka di sini? Tilka artinya adalah itu. Tapi maksudnya adalah ini, maka tafsirnya adalah hadhil ayatu. Inilah ayat-ayat. Maksudnya gimana? Maksudnya
Allah menunjuk ayat-ayat Al-Quran yang di depan kita ini, yang di hadapan kita kan dekat ya. Tapi Allah menggunakan isim isyarah atau kata penunjuk tilka, yang artinya adalah jauh. Ini para ulama tafsir ya, mereka berpendapat bahwa Allah menggunakan kata tilka atau dalam surat Al-Baqarah itu dzalikal kitabu, yang artinya adalah hadza. Kalau di sini tilka artinya hadhihi, ay hadhil ayatu ya. Menggunakan ya, diungkapkan dengan kata tunjuk jauh, ismul isyarah lil ba'id. Dzalika atau tilka menunjukkan betapa tingginya Al-Qur'an itu, betapa mulianya Al-Quran itu, betapa luhurnya Al-Quran itu, sekalipun Al-Quran ada di depan kita. Maka di sini menggunakan hadihi ya. Al-Qurannya menggunakan kata tilka, tapi yang dimaksud adalah hadihi itu. Nah ini kita tidak tahu ya, kecuali ahli tafsir sendiri ngasih tahu gitu. So itu. Maka tilka artinya hadhil ayatu, ayat-ayat ini itu ayatul kitabi, ayat-ayat Alkitab. Nah yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran ya, ayatul Quran ya. Wal idhafatu, dan bentuk idhafah. Idhafah itu terdiri dari mudhaf, mudhaf ilaih, dua kata yang digabung jadi satu, atau dua kata benda yang digabung jadi satu ya, itu bimakna min, dengan arti min. Maksudnya ayatun minal kitab ya, karena kalau mudhaf ilaih itu dua kata benda yang dijadikan satu, itu biasanya kata yang pertama itu setelahnya mengandung kata min atau kata li ya. Misalnya apa? Di sini ada pintu. Pintu ini terbuat dari kayu ya. Pintu dalam bahasa Arab babun, kayu dalam bahasa Arab khoshabun ya. Kalau dibuat idhofah atau bentuk mudhaf ilaih itu, yang mudhafnya adalah babun, kayu ya, mudhaf ilaihnya adalah yang menjadi mudhafnya itu adalah pintu ya kan, babun, yang menjadi mudhaf ilaihnya adalah kayu ya, sehingga menjadi babul khoshabi, pintu kayu. Nah pintu kayu itu artinya al-babu minal khoshabi ya, al-babu minal khoshabi, pintu dari kayu. Nah alnya dibuang, minnya dibuang, jadi babul khoshabi, pintu kayu. Nah ini kalau diurai itu sebenarnya al-babu minal khoshabi, pintu itu dari kayu. Nah ini yang dimaksud dengan bentuk idhofah, ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Makanya di sini mudhafnya adalah ayat, mudhaf ilaihnya adalah Alkitab ya, dan mengandung kata min yang memisah antara ayat dan Alkitab. Ayatun minal kitabi, digabung di ayatul kitabi. Nah kemudian disifati al-mubinu, al-mubini yang nyata ya, al-mubini yang nyata. Ai, kalau saya bicara ai berarti artinya ya, karena di dalam tafsir itu banyak kata ai. Ai itu artinya ya, artinya itu maksudnya al-mudhiri, yang menampakkan. Dia kata zohir, di kita lahir ya, ada lahir ada batin. Dia kata zohir batin harusnya ya, tapi menjadi lahir. Dia kata zuhur menjadi luhur ya kan. Nah, ini kata zohir menjadi lahir batin. Nah sebenarnya zohir. Nah al-mudhir yang menampakkan atau yang menjelaskan gitu ya, atau menampakkan di sini, menampilkan gitu, lil haqqi, kepada kebenaran, minal batili, dari kebatilan ya. Maksudnya menampakkan kebenaran, maksudnya kebenaran itu nampak gitu ya. Nah kebatilan itu menjadi sirna ya. Ini kitab Al-Quran itu seperti itu. Al-mubin, yang nyata, maksudnya al-mudhiril haqqi minal batil ya. Karena Al-Quran ini ya, ketika
ada pertentangan ya antara konsep Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Ya, biasanya Al-Quran ya yang menang. Al-Quran pasti menang. Ya. Kemudian ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna sesungguhnya kami, anzalnahu itu telah menurunkan. Ya, hu kitab tadi. Ya. Qur'anan Arabiyyan. Ya, sebagai Al-Qur'an Arabian yang berbahasa Arab. Tuh Qur'anan di sini bisa berupa Al-Qur'an itu ya, tadi anzalnahu kembali kepada Alkitab. Ya, tapi berupa Qur'anan. Al-Qur'an Arabian yang berbahasa Arab. Bilughatil Arab. Jadi Arabian di sini maksudnya bilughatil Arab, dengan bahasa Arab. La'allakum supaya kalian ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Jadi tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kum kalian, supaya kalian gitu. Ya. Jadi seakan-akan Al-Qur'an ini berbicara kepada penduduk Mekah. Maka di sini tafsirnya ya ahla Mekah. La'allakum supaya kalian ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, ta'qiluna. Ya, ta'qiluna artinya adalah ya mengangan-angan, atau ta'qiluna itu memahami, mengerti. Jadi kata akal ya. Ay tafqahuna, kalian memahami, di kata fiqih, ma'aniyahu, maknanya. Karena kadang-kadang orang Arab sendiri juga tidak tahu ya sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, tidak tahu artinya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu kami. Ya. Nahnu. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada ayahanda Nabi Yakub ya, alaihi wassalam di dalam mimpinya itu, yang mana penting di sini kalau kita mimpi ya, mimpi baik itu sampaikan saja ya. Barangkali memang ini ada manfaatnya, ada tanda-tanda ya. Karena mimpi yang baik itu ya adalah ru'yah shadiqah ya, mimpi yang benar, bisa jadi itu nanti menjadi tanda bagi keadaan yang akan datang ya, sehingga kalaupun itu nanti ada bahaya atau apa, bisa dilakukan antisipasi. Nah, ini Nabi Yusuf yang mengungkapkan mimpi itu kepada ayahandanya. Nah, seperti apa nanti respon ya dari ayahanda beliau yaitu Nabi Yakub alaihissalam, seperti apa, kita akan tunggu episode berikutnya, ayat-ayat berikutnya yang akan merespon ya awal-awal surat ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan awal yang baik dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan makna-makna yang sederhana, justru disinilah kita akan cepat ya memahami ya, cepat mendapatkan hikmah-hikmah yang ada dari tafsirul Jalalain ini insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.